Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jumpa lagi dengan saya, Abang Ahmed, di channel Abang Ahmed Komentator, sebuah channel YouTube yang membahas atau mengomentari berbagai hal, terutama berita viral atau hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen di media sosial, terutama Facebook atau YouTube. Kali ini kita akan membahas atau mengomentari sebuah berita viral, terutama di YouTube, yaitu belum dieksekusinya atau belum dipenjara Bapak Sylvester Matutina setelah divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2019. Anehnya, sudah 6 tahun lamanya semenjak putusan peradilan itu keluar di tahun 2019 dan sekarang 2025, Bapak Sylvester Matutina belum juga dipenjara, padahal putusan peradilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan bagaimana kronologi sebenarnya Bapak Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2019. Kasus fitnah ini bermula dari orasi yang diucapkan Bapak Sylvester Matutina di acara demonstrasi di depan Mabes Polri pada tanggal 15 Mei 2017. Dia menuding atau memfitnah Bapak Yusuf Kalla pada orasinya sebagai orang yang menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton dan simak arsip video tersebut saat dia berorasi pada tahun 2017. Video ini sebenarnya berdurasi 2 menit 54 detik, namun hanya ditemukan 1 menit 23 detik saja. Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu, dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kalla. Mari kita mundurkan Yusuf Kalla, JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kalla 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kalla. Jadi kalau Yusuf Kalla bilang yang kayak orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kalla. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak Ibu lihat, Halim Kalla kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Dari orasi Bapak Sylvester yang kita tonton dan simak tadi, sangat jelas sekali unsur fitnah atau tudingan yang dia lontarkan ke Bapak Yusuf Kalla. Anak laki-laki satu-satunya dari Bapak Yusuf Kalla, yaitu Bapak Solihin Kalla, tidak terima dengan orasi Bapak Sylvester tersebut yang menuding atau memfitnah orang tuanya. 2 bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 6 Juli 2017,
Dia dan kuasa hukumnya, Bapak Roy Rening, seorang advokat Jenggala Center, melaporkan Bapak Sylvester Matutina terkait orasi tersebut ke Bareskrim Polri, dan polisi menerima secara resmi laporan ini beserta barang bukti yang ikut diserahkan berupa flash disk yang berisi orasi Bapak Sylvester tersebut. Laporan ini diterima dengan nomor LP /597/6/2017 Bareskrim. Menurut Bapak Roy Rening, ujaran Bapak Sylvester tersebut sangat meresahkan masyarakat. Dia berharap polisi bertindak cepat menangkap Bapak Sylvester. Dia juga ingin setiap warga negara harus bisa bertanggungjawabkan setiap ucapannya. Ternyata yang melapor bukan hanya dari kuasa hukum Bapak Solihin Kala saja. Jika Bapak Roy Rening melapor ke Bareskrim Polri di Jakarta Pusat, ada 3 laporan yang sama ke Polres Jakarta Selatan. Salah satunya yaitu HMI juga melaporkan, Himpunan Mahasiswa Islam. Namun Bapak Sylvester menyebut pernyataannya dalam orasi saat demo hanya berupa curhatan anak bangsa kepada pemimpinnya. Yang dimaksud di sini Bapak Yusuf Kala yang pada saat orasi tersebut masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017. Dia juga bercerita bahwa dirinya dulu menjadi relawan Jokowi JK pada Pilpres 2014. Dia mengaku sudah ikut meluangkan banyak waktu, materi, dan tenaganya untuk memenangkan Jokowi JK saat itu. Bapak Sylvester pun lalu meminta maaf ke Bapak Yusuf Kala. Permintaan maafnya diterima oleh Bapak Yusuf Kala. Namun proses hukumnya tetap berlanjut. Pertama, sidang perdana dan putusan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juli 2018 yang mana dilakukan 1 tahun setelah orasi tersebut dengan nomor perkara 100/2018/PN.JKT.Sel. Hasilnya, Sylvester dinyatakan bersalah melakukan fitnah, yaitu pasal 311 ayat 1 KUHP, dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Putusan ini juga memuat salinan transkrip orasi 15 Mei 2017 dan berbagai barang bukti lainnya. Kedua, Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta tingkat banding pada tanggal 29 Oktober 2018 nomor perkara 297/PID/2018/PT.DKI. Dengan hasil putusan, PN dikonfirmasi dengan hukuman yang diperkuat dalam banding. Ketiga, Mahkamah Agung MA tingkat kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 dengan nomor perkara 287K/PID/2019 dengan hasil kasasi ditolak, hukuman diperberat menjadi 1 tahun 6 bulan penjara dan putusan dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Bagaimana pendapat Anda? Putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, namun masih belum dipenjara setelah 6 tahun lamanya. Bahkan kasasi pernah ditolak dan hukuman diperberat menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Apakah pantas Bapak Sylvester Matutina dapat amnesti dari
Bapak Presiden Prabowo? Layakkah Bapak Sylvester Matutina mengajukan PK, yaitu peninjauan kembali atas kasusnya? Kenapa Bapak Sylvester Matutina tidak kunjung dieksekusi atau dipenjara? Silahkan Anda berkomentar dan jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spent all my life holding all of it closely. I played it